Supreme Martial God Technique. Bab 1651-1660. Bab 1651 Pria Misterius, Spekulasi. Ini, senior. Semua anggota keluarga Hei saling berpandangan kaget untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba mereka semua berlutut untuk memberi hormat. Orang yang tiba-tiba muncul ini sangat menakutkan. Lingkaran cahaya samar yang memancar dari tubuhnya saja sudah cukup untuk membuat hati mereka bergetar. Eksistensi menakutkan semacam ini mungkin bukan lagi milik kekuatan dunia peri. Namun, meski mereka ketakutan, mereka juga sangat bingung dan tidak mengerti mengapa pria kuat yang telah melampaui dunia peri tiba-tiba muncul di keluarga Hei mereka. Sementara semua anggota keluarga kulit hitam memikirkan tentang Sister Qi, mereka melihat sosok di udara, mengangkat lengannya dan melambai. Sesaat kemudian, cincin penyimpanan jatuh dari tangannya dan mendarat di tangan Heida. Heida bertanya-tanya saat sosok itu tiba-tiba berbicara. Berikan benda ini kepada Wu Yun, itu berisi apa yang dia inginkan. Jangan beritahu siapapun bahwa aku muncul, termasuk Wu Yun. Kalau tidak, mati. Datang dan pergi seperti angin, datang dan pergi tanpa jejak. Muncul tiba-tiba dan menghilang begitu tiba-tiba. Di saat yang sama dia mengatakan ini, sosok itu menghilang begitu saja. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Segalanya kembali tenang. Semua orang melihat cincin penyimpanan asli di tangan Heida. Jika tidak ada, semua orang bahkan tidak akan yakin apakah pemandangan tadi itu nyata atau ilusi. Setelah memastikan bahwa adegan tadi adalah nyata, pikirkan kembali apa yang dikatakan orang itu. Semua orang dari keluarga Hei tampak terkejut dan ngeri. Mereka sekali lagi memeriksa kembali identitas Wu Yun. Orang itu tadi setidaknya berasal dari alam dewa. Dan penampilannya jelas untuk Wu Yun. Mereka tidak bisa lagi membayangkan asal-usul pemuda Wu Yun ini. Bagaimana seseorang dari alam dewa bisa muncul secara langsung hanya untuk mengirimkan beberapa bahan obat kepadanya. Namun, betapapun ragunya mereka tidak berani mengungkapkan sepatah kata pun tentang masalah ini. Ketika pria itu pergi, dia hanya mengucapkan kata kematian dengan enteng. Tapi kata ini saja mencegah mereka untuk menolak sama sekali. Ini mungkin merupakan tekanan tertinggi yang dibawa oleh kekuatan absolut. Pada awalnya, anggota keluarga Hei ini kurang lebih masih bertanya-tanya apakah benar atau salah menyerahkan keluarga Hei dan memindahkan seluruh keluarga demi Wu Yun. Namun kini, keraguan tersebut telah hilang sama sekali. Tidak ada kesalahan sama sekali, itu benar-benar keputusan yang tepat. Karena mereka benar-benar merasa bahwa Wu Yun tidak dapat diduga, dan kekuatan di belakangnya bahkan lebih sulit untuk dipahami. Di luar rumah Yun Yao, Heida berlari menuju lokasi Wu Yun. Namun tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benaknya. Apakah itu ayahnya? Mengapa ayah begitu ingin mengirimku kembali? Hei Guang cukup bingung ketika dia mendengar suara ayahnya Heida di benaknya. Ini adalah teknik transmisi suara yang digunakan dalam keluarganya, secara umum tidak akan digunakan kecuali ada kejadian besar. Saat ini, Hei Guang tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Setelah beberapa saat kebingungan, dia buru-buru berbalik dan bergegas menuju keluarga Hei. Kembali ke rumah Hei, Heida menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Hei Guang. Katakan padanya bahwa semua yang dibutuhkan Wu Yun ada di sana. Hal ini membuat Hei Guang benar-benar terpana, dia melihat ke atas dan ke bawah pada semua orang di keluarga Hei yang hadir. Wajah penuh tanda tanya. Saya bertanya-tanya dari mana bahan obat ini berasal. Heida tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi meminta Hei Guang untuk tidak bertanya lagi. Setelah ditanyai berulang kali, Heida masih menolak mengatakan apapun. Hei Guang tidak punya pilihan selain menyerah. Namun, baginya, ini jelas merupakan hal yang baik. Wu Yun mendapatkan apa yang dia butuhkan. Selanjutnya kita tinggal melihat apa yang akan dilakukan Wu Yun. Setelah beberapa saat, Hei Guang dan Heida berdiskusi. Sesuai rencana, Hei Guang keluar menemui Wu Yun terlebih dahulu. Besok, Heida akan menemukan alasan lain, dan keluarga Hei akan pindah dari rumah Yun Yao 2 kali. Setelah segala sesuatunya siap, Hei Guang buru-buru meninggalkan rumah lagi. Di luar rumah Yun Yao,
di pegunungan, Hei Guang menemukan Wu Yun sedang bermeditasi. Apakah kamu sudah menemukan apa yang kuinginkan? Wu Yun bertanya dengan tenang. Ditemukan, semuanya ada di sini. Hei Guang menyerahkan cincin penyimpanan di tangannya. Karena ayahnya menyuruhnya untuk tidak berbicara terlalu banyak tentang asal-usul benda-benda tersebut dan memberikannya langsung kepada Wu Yun. Oleh karena itu, Hei Guang tidak berkata apa-apa. Wu Yun melihat cincin penyimpanan dan mengangguk puas. Hei Guang, terima kasih atas kerja kerasmu. Apakah kamu sudah membuat rencana relokasi untuk besok? Dalam 3 hari, aku akan membutuhkan bantuanmu untuk menyelamatkan saudaraku Long Yu. Aku takut menyeret keluarga Heimu, jadi aku membiarkannya kamu bergerak. Tapi jangan khawatir, selama kita berhasil melarikan diri, posisi penguasa rumah Yun Yao akan menjadi milik keluarga Heimu. Terima kasih, Tuan. Hei Guang tidak memiliki sedikit pun meragukan kata-kata Wu Yun. Apakah kamu memanggilku Tuan lagi? Wu Yun berkata dengan mulut datar. Hei Guang tersenyum canggung, lalu keduanya berhenti berbicara. Wu Yun memasukkan kesadarannya ke dalam ring penyimpanan dan bersiap untuk mengeluarkan semua bahan obat. Namun, saat kesadaran Wu Yun memasuki cincin penyimpanan, ekspresinya tiba-tiba membeku. Matanya terbuka lebar, menatap Hei Guang. Hei Guang, apakah kamu berbohong padaku? Kata-kata Wu Yun yang tiba-tiba membuat Hei Guang gemetar. Tuan, ini, saya tidak. Melihat penampilan Hei Guang, sepertinya dia tidak berbohong. Wu Yun menarik napas dalam-dalam, melambaikan tangannya dan berkata, lupakan, tidak apa-apa, kamu bisa melindungi hukum untukku, aku akan mengasingkan diri selama 3 hari. Pada saat ini, pikiran Wu Yun sedikit rumit. Tapi lebih dari segalanya, ini adalah kebahagiaan. Alasan kenapa dia mengatakan Hei Guang berbohong padanya adalah karena dia tahu bahwa barang-barang di ring penyimpanan saat ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditemukan oleh keluarga Hei. Faktanya, dia juga tahu sejak awal bahwa dia membutuhkan obat mujarab. Kuantitas dan kualitasnya terlalu banyak dan terlalu tinggi, mungkin sulit bagi keluarga Hei untuk mencapainya. Namun di luar dugaan, mereka justru melakukannya. Saat Hei Guang memberinya cincin penyimpanan, dia sudah sedikit curiga. Dan ketika kesadarannya memasuki ring penyimpanan, dia melihat hal lain di dalamnya selain ramuan itu. Benar-benar membenarkan dugaannya. Karena benda itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditemukan oleh keluarga Hei. Bab 1652 Peningkatan Budidaya, Rencana Penyelamatan. Batu kristal ilahi. Benar, itu adalah kristal sumber ilahi. Ini adalah sesuatu dari domain dewa. Bagaimana keluarga Hei bisa menemukannya? Selain itu, beberapa manipulasi telah dilakukan terhadap kristal sumber ilahi ini. Kekuatan suci yang awalnya dilepaskan di dalamnya hanya dapat melepaskan kekuatan peri pada saat ini. Itu jelas dilakukan oleh seseorang dari alam ilahi. Segalanya sepertinya dipersiapkan secara khusus dan diberikan secara khusus kepada Wu Yun untuk budidaya. Saat ini, Wu Yun sudah memiliki tebakan kasar tentang asal-usul cincin penyimpanan ini. Tapi dia tidak tahu mengapa pria itu tidak datang kepadanya secara langsung dan malah meminta bantuan dari keluarga Hei. Itu saja, jika Anda tidak dapat memahaminya, jangan pikirkan itu. Saat ini, percepat latihan Anda dan berhasil selamatkan naga kecil itu dalam 3 hari. Karena orang itu menggunakan kedok keluarga Hei, dia tidak ingin bertemu dengannya. Terlebih lagi, dia pasti sudah memberitahu orang-orang di keluarga Hei untuk tidak diekspos, dan tidak ada gunanya menanyakan lebih banyak pertanyaan. Wu Yun hanya sedikit bingung, karena dia ingin menyembunyikan identitasnya dari dirinya sendiri. Mengapa memasukkan kristal sumber ilahi lain ke dalam, sesuatu yang akan dilihat langsung oleh Wu Yun? Setelah beberapa saat, Wu Yun melepaskan roh bela diri yang melahap. Jalankan teknik dewa bela diri Taisang. Setelah mengatur ramuan di dalam cincin penyimpanan, roh bela diri yang memangsa mulai dengan cepat menyerap kekuatan obat di dalamnya. Kristal sumber ilahi juga ditangguhkan di depan Wu Yun, terus-menerus melepaskan sentuhan kekuatan peri untuk diserap Wu Yun. Semakin dia menyerapnya, semakin Wu Yun merasakan betapa kuatnya kristal sumber ilahi ini. Pada saat yang sama,
Saya juga mulai memahami mengapa orang itu ingin memberinya kristal sumber ilahi ini meskipun dia terekspos. Meskipun devouring martial spirit sangat kuat, ia dapat diserap tanpa batas. Tetapi bahkan jika tubuh fisik Wu Yun dapat menahan penyerapan ribuan bahan obat sekaligus, hal itu pasti akan meninggalkan beberapa gejala sisa. Selain itu, secara alami sangat sulit untuk melintasi alam dan meningkatkan kultivasi seseorang dalam waktu 3 hari. Kristal sumber ilahi ini berhasil menyelesaikan semua masalah. Keberadaannya dapat mencegah Wu Yun dengan cepat menyerap sejumlah besar kekuatan obat dalam ramuan, yang tidak dapat ditanggung oleh tubuh fisiknya. Pada saat yang sama, ini juga dapat sangat membantu Wu Yun dalam membuat terobosan dalam kultivasi. Pada awalnya, Wu Yun sebenarnya penuh dengan kekhawatiran, dan dia tidak yakin apakah dia bisa melakukannya. Meski Immortal Lord level pertama dan Immortal King level 9 sebenarnya tidak terlalu besar saat menghadapi Yun Potian dari Kongming level kedua. Tapi bagi Wu Yun, ini adalah dunia yang berbeda. Dengan setiap kenaikan level, terutama pada level sebesar itu, kekuatan Wu Yun pasti akan meroket. Ini juga alasan mengapa dia ingin menerobos ke kultivasi tingkat pertama. Kini, kekhawatirannya hilang. Dengan adanya kristal sumber ilahi ini, tidak ada masalah dalam menembus level budidaya dalam 3 hari. Bahkan mungkin ada lebih dari 1 tingkat peningkatan. Saat Wu Yun sedang berlatih, semua orang di keluarga Hei di rumah Yun Yao meninggalkan rumah Yun Yao dalam 2 gelombang. Namun sebelum berangkat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mereka hampir dihentikan karena Wu Yun pernah tinggal di keluarga Hei mereka sebelumnya. Relokasi di saat kritis seperti itu mau tidak mau akan membuat masyarakat curiga. Namun, karena alasan Heida cukup meyakinkan, dia akhirnya keluar dari masalah. Alasan Heida menemukannya adalah karena dia tahu Wu Yun pasti akan mati kali ini. Adapun seluruh rumah Yun Yao, yang paling dekat dengan Wu Yun adalah keluarga Hei mereka. Khawatir akan terlibat oleh Wu Yun dan dikutuk oleh penguasa istana, dia memutuskan untuk memindahkan seluruh keluarga dari rumah Yun Yao. Meskipun guru Yun Yao tidak malu dengan perilaku rakus hidup dan takut mati seperti ini, dia tidak akan menghentikannya. Sejak awal, dia juga tidak berniat menghancurkan keluarga Hei. Karena keluarga kecil seperti keluarga Hei tidak bisa menarik perhatiannya sama sekali. Tentu saja, ini juga karena dia yakin dengan kekuatannya sendiri dan tidak menganggap serius Wu Yun dan keluarga Hei. Tentu saja, setelah semua orang di keluarga Hei pergi, mereka tidak semua akan datang mencari Wu Yun. Jika sekelompok besar orang datang untuk mencari Wu Yun, bukankah itu secara langsung mengungkap posisi Wu Yun? Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah keluarga Hei akan diikuti oleh orang-orang dari rumah Yun Yao. Setelah mereka meninggalkan rumah Yun Yao, mereka pergi ke arah yang sama sekali berbeda dari Wu Yun dan mendirikan kemah. Menunggu kabar dari Wu Yun. 3 hari berlalu dalam sekejap. Wu Yun, yang sedang berlatih, menghirup udara keruh yang panjang. Cahaya dingin melintas di matanya, dan seperti yang diharapkan, Divine Origin Crystal sangat membantunya. Rencana awalnya adalah dia akan dipromosikan ke Dewa Abadi tingkat pertama dalam 3 hari. Saat ini, terjadi kemajuan besar. Dewa Abadi tingkat ketiga. Dia memperhatikan bahwa setelah Wu Yun bangun, kekuatan abadi di tubuhnya berubah. Mata Hei Guang membelalak kaget sekali lagi oleh Wu Yun. Dalam 3 hari, dia melintasi alam besar dan tingkat kultivasinya meningkat 3 tingkat. Mengerikan, mengerikan. Namun, meski ketakutan, Hei Guang masih sedikit khawatir. Tuan, Wu Yun, aku pergi untuk menyelamatkan saudaramu Long Yu kali ini. Itu jelas merupakan jebakan yang dibuat oleh Yun Potian. Meskipun kamu telah mencapai Dewa Abadi tingkat ketiga, di depan mereka, kamu masih. Jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri. Wu Yun melambaikan tangannya. Dia tidak lagi khawatir tentang penyelamatan. Jika dia gagal menerobos, dia mungkin masih sedikit khawatir. Tetapi sekarang budidayanya telah mencapai tingkat ketiga dari Dewa Abadi, dia tidak khawatir lagi. Teknik anti cedera, ditambah teknik pemicu petir. Selama dia bisa menahan serangan dari teknik segel guntur, dia bisa menjamin bahwa Yun Potian tidak akan memiliki ruang untuk melawan di bawah tekanan gunturnya.
Mungkin dia tidak bisa menyakiti Yun Potian, tapi sampai guntur berhenti, Yun Potian bahkan tidak bisa berpikir untuk menyakitinya atau orang yang ingin dia lindungi. Dari sudut pandang ini, menyelamatkan naga kecil bukanlah masalah besar. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah bagaimana cara melarikan diri sepenuhnya dari kejaran Yun Potian dan yang lainnya setelah menyelamatkan naga kecil itu. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang. Bagaimanapun, dia hanya bisa menjamin bahwa dia berhasil menyelamatkan naga kecil itu. Dan pelarian selanjutnya bergantung pada Hei Guang dan Xiao Shenlong. Karena dia tidak tahu betapa terlukanya naga kecil itu, itulah sebabnya dia ingin membawa Hei Guang bersamanya. Pada saat itu, jika dia terluka parah akibat serangan balik dan mengalami koma, dan Shenlong kecil juga terluka parah oleh Yun Potian dan yang lainnya selama penahanannya, dia kehilangan efektivitas tempurnya. Tugas penting untuk melarikan diri jatuh ke tangan Hei Guang. Oleh karena itu, dalam hal melarikan diri, Anda harus membuat rencana yang baik dengan Hei Guang, dan tidak boleh ada kecelakaan. Jika dia ditangkap lagi, tidak akan ada peluang untuk diselamatkan. Hei Guang, kemarilah, jika waktunya tiba. Wu Yun mendiskusikan rencana pelarian dengan Hei Guang dengan suara rendah. Bab 1653 Aksi, Kemarahan. Hei Guang, apakah kamu ingat semua yang kukatakan padamu? Apakah menurutmu ada sesuatu yang aku lewatkan yang bisa kamu sebutkan? Setelah berdiskusi, Wu Yun bertanya dengan suara rendah. Hei Guang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, memang berbahaya melakukan ini, tetapi meskipun itu berarti kematian, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya akan berusaha sekuat tenaga. Selama Anda bisa menghentikan Yun Potian dan yang lainnya, aku pasti akan menyelamatkan saudaramu dengan selamat. Meskipun Hei Guang juga penuh keraguan, dia tidak tahu mengapa tiba-tiba, Long Yu, yang diundang kembali oleh keluarga Yuan, tiba-tiba menjadi saudara laki-laki Wu Yun. Namun baginya, hal itu tidak diragukan lagi. Kata-kata Wu Yun adalah perintah. Apapun yang Wu Yun katakan, dia akan melakukannya. Tapi Wu Yun mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu memanggilku guru lagi? Ingat, kamu tidak diperbolehkan memanggilku lagi di masa depan. Lalu dia menambahkan, jika Yun Potian tidak berbohong, mereka akan mengambil tindakan. Besok siang, kami tidak diperbolehkan meneleponmu lagi. Silakan mengunjungi tempat itu besok. Juga, aku akan mengakhiri perjanjian Tuan Pelayan untukmu sekarang. Jika aku terluka terlalu parah besok dan tidak bisa melarikan diri, kamu bisa membawa adikku dan tinggalkan aku sendiri. Tuan, ini, seru Hei Guang. Sudah kubilang jangan memanggilku Tuan lagi. Wu Yun tiba-tiba berteriak, juga, ini adalah perintah. Jika kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah tuanmu, maka patuhi aku. Wu Yun menjadi marah, dan Hei Guang tiba-tiba menjadi marah. Takut. Segera, Wu Yun mengakhiri perjanjian Tuan Pelayan untuk Hei Guang. Suatu malam berlalu dengan cepat. Malam itu, meskipun Wu Yun sedang dalam kondisi berkultivasi, pikirannya tidak bisa tenang. Saya selalu merasa bahwa segala sesuatunya besok mungkin tidak sesederhana itu. Adapun Hei Guang, dia seharusnya bersemangat karena perjanjian Tuan Pelayan diakhiri. Tapi entah kenapa, tapi hatiku penuh dengan kecemasan dan keengganan. Dia merasa jarak antara dia dan Wu Yun secara bertahap semakin jauh. Sepertinya jaraknya semakin jauh setiap detiknya. Hari berikutnya, dini hari, sinar matahari dan kehangatan. Sinar matahari yang hangat menyinari bumi. Ini seharusnya menjadi hari yang menyenangkan. Namun bagi Wu Yun, hari ini ditakdirkan menjadi hari yang luar biasa. Satu demi satu, dua sosok menyapu dari pegunungan dan menuju kota rumah Yunyao. Di luar kota, di tempat tersembunyi, Wu Yun dan Hei Guang menyembunyikan diri. Mereka telah memilih rute pelariannya. Saat ini, belum ada seorang pun dari Yun Yao Mansion yang keluar. Ruang terbuka di luar kota Yun Yao Mansion benar-benar kosong. Kecuali beberapa orang yang masuk dan keluar, tidak ada seorang pun dari Yun Yao Mansion yang muncul. Namun, penjaga yang menjaga rumah Yun Yao tidak santai. Mereka berdua menunggu lama di tempat tersembunyi ini, tapi tidak ada gerakan yang terlihat. Wu Yun, apakah ada kecelakaan? Hei Guang menunggu dengan sedikit cemas,
akankah bajingan Yun Potian itu berbohong kepada kita? Tunggu sebentar. Wu Yun juga merasa sedikit tidak nyaman, tapi sekarang pada saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali menunggu. Jika mereka tidak muncul ketika waktunya tiba, kita akan menerobos masuk. Ya, Hei Guang mengangguk dengan berat. Masih ada penantian panjang lagi, dan hari sudah siang. Yun Potian dan yang lainnya masih belum muncul. Wu Yun berkata dengan suara yang dalam, Hei Guang, hari ini, aku khawatir aku harus masuk ke kolam naga dan sarang harimau. Bagaimana kalau kamu pergi dulu, dan aku menyelinap ke rumah Yunyao sendirian untuk melihatnya. Tapi saat Wu Yun selesai berbicara, Hei Guang tiba-tiba mendengar Hei Guang menunjuk ke depan dan berkata, Ayo, itu Yun Potian. Mendengar suara Hei Guang, ekspresi Wu Yun tiba-tiba menegang. Lihatlah. Benar saja, Yun Potian keluar. Di belakangnya, ada banyak orang. Setidaknya ada 20 orang kuat di alam taiksu tingkat 8 atau 9. Dan para penjaga itu tidak terhitung jumlahnya. Selusin penjaga membawa salib berlumuran darah. Salib dimasukkan ke ruang terbuka. Ada seseorang yang terikat di salib. Seorang pria yang berlumuran darah dan sepertinya nafasnya lemah, bahkan sekarat. Terlebih lagi, sepertinya naga kecil itu telah diracuni. Seluruh napasnya sangat lamban dan sepertinya tersumbat. Shenlong kecil. Wu Yun berbisik dengan suara rendah, lalu mengertakkan gigi dan berkata, bajingan ini, itu benar. Yun Potian menggunakan racun. Pantas saja Shenlong kecil itu dibawa pergi tanpa perlawanan hari itu. Dia sebenarnya menggunakan racun. Jika kamu berani menyentuh saudaraku, aku ingin kamu mati dengan baik. Meskipun suara Wu Yun kecil, itu penuh dengan niat membunuh yang mengental. Tampaknya dia bahkan menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan. Bahkan Hei Guang, yang berada di samping Wu Yun, hanya merasa takut sesaat. Dia belum pernah melihat Wu Yun dalam wujud seperti itu. Bahkan ketika dia hampir membunuh Wu Yun di domain Changbang, Wu Yun tidak begitu marah. Mengerikan, Wu Yun terlihat seperti ini, sangat mengerikan. Kurohiro khawatir dia akan kehilangan akal sehatnya karena amarahnya, atau bahkan menjadi gila. Dia segera meraih Wu Yun dan menghiburnya, jangan khawatir, menurut rencana kami, Long Yu akan segera diselamatkan. Jangan kehilangan akal karena marah. Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Perlahan-lahan dia menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Namun, meski alasannya sudah tenang, detak jantungnya yang keras tidak bisa tenang. Ini adalah saudara laki-lakinya yang sudah meninggal, yang telah menyelamatkannya dari bahaya berkali-kali. Bagaimana dia bisa tenang setelah melihat saudaranya sangat menderita? Wu Yun, aku tahu kamu ada di sini. Keluarlah. Apakah kamu ingin menyelamatkannya? Tiba-tiba, suara dingin Yun Potian terdengar keras. Bentak. Saat dia berbicara, dia terlihat memegang cambuk panjang dan memukul naga kecil itu dengan sekejap. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk keluar dan menyelamatkannya. Sudah terlambat, tapi sudah terlambat. Setelah mengatakan itu, ada tamparan lagi, dan dia ditampar pada naga kecil itu. Darah mengalir. Melihat pemandangan ini, bahkan Hei Guang, yang tidak berteman dengan naga kecil itu, merasakan sedikit kesakitan fisik. Aku diam-diam mengutukmu, brengsek. Bahkan Hei Guang pun seperti ini, bagaimana Wu Yun bisa menahannya? Berhenti. Sebuah suara dingin terdengar, lalu Wu Yun terbang dan mendarat di tengah ruang terbuka di depannya. Tunggu. Hei Guang ingin menghentikannya, tapi jika Wu Yun mengambil tindakan sekarang, itu akan langsung mengganggu rencana mereka. Tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Saat Wu Yun muncul, semua orang di rumah Yun Yao segera mengelilinginya. Lebih dari 20 pembudidaya di alam taiksu tingkat 8 atau 9 menjebak Wu Yun. Semuanya tampak ganas. Bab 1654 Teknik Menggambar Guntur, Yun Potian mengambil tindakan. Oh, aku tahu kamu pasti akan datang. Sebenarnya, aku tahu kamu bersembunyi di pegunungan di luar. Jika aku ingin menemukanmu, aku dapat menemukanmu dengan mudah. Kamu tahu kenapa aku tidak pergi mencarimu? Hei, karena aku menyukai perasaan ini, perasaan menyiksamu dan membuatmu tidak melakukan apapun terhadapku.
Yun Potian tertawa liar. Bunuh kedua putraku, aku bersumpah, aku akan membuatmu menderita hukuman paling menyakitkan di dunia. Sekarang, waktunya untuk memulai. Mulailah dengan teman-temanmu. Lihat saja dengan tenang di sana berdiri, aku ingin kamu melakukannya, saksikan tanpa daya saat kepala kakakmu dipenggal dan dijatuhkan ke tanah. Aku ingin kamu mencobanya, rasa sakit yang aku alami. Jika aku membunuh anakmu, mereka pantas mati. Teriak Wu Yun leng-leng tajam. Jika kamu berani menyentuh saudaraku, kamulah yang akan mati berikutnya. Oh, bunuh aku. Kamu ingin membunuhku. Yun Potian mencibir, memandang Wu Yun dari atas ke bawah. Tidak buruk, itu hanya dalam beberapa hari, kamu benar-benar mencapai tingkat ketiga dari Dewa Abadi, dan kamu menelan pil yang secara paksa meningkatkan kekuatanmu, kan? Tapi terus kenapa? Lagi pula, kultivasimu hanyalah penampilan palsu untuk memperbaikinya secara paksa. Dalam kasusku, kamu masih tidak lebih dari seekor semut di depanku. Ayo, ambil tindakan dan potong kepala Long Yu. Saat suara Yun Potian jatuh, dalam sekejap, seorang penjaga terlihat, memegang pisau lebar, perlahan berjalan menuju bulu Long Yu. Berhenti, Wu Yun berteriak tajam. Apa, kamu tidak menerimanya? Apakah kamu pikir kamu punya ruang untuk menolak? Yun Potian mengangkat tangannya dan berkata, ayo kita ambil tindakan dan tangkap dia hidup-hidup. Ingat, kita menangkapnya hidup-hidup. Aku ingin dia menonton saudaranya mati di hadapannya. Ekspresi kesakitan, perjuangan, tetapi ketidakberdayaan itu. Saat dia selesai berbicara, 20 atau lebih penjaga utama rumah Yun Yao yang mengepung Wu Yun mengambil tindakan pada saat yang sama. Siapa yang berani menyentuh tuanku? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Orang yang datang adalah seekor kera hitam besar. Sekilas sebenarnya sebesar gunung kecil ini. Itu Hei Guang. Hei Guang tahu hari ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit, jadi dia langsung berubah menjadi wujud aslinya. Karena dalam keadaan aslinya, efektivitas tempurnya akan diperkuat. Saat dia melihat Hei Guang muncul, mata Yun Potian bergerak-gerak. Dia mendengus dingin, kera iblis raksasa, keluarga Hei. Aku tahu bahwa relokasi tiba-tiba seluruh keluargamu pasti ada rencana, dan sepertinya memang begitu. Yun Potian segera melihatnya. Identitas Hei Guang juga menebak alasan migrasi kolektif keluarga Hei yang tiba-tiba. Namun, dia tidak khawatir. Karena dia tidak pernah menganggap serius keluarga Hei. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkan keluarga Hei meninggalkan rumah Yunyao dengan mudah? Dan Hei Guang yang datang saat ini hanya berada di Dewa Abadi tingkat 9. Dia bahkan tidak berada di alam Taiksu, jadi bagaimana dia bisa peduli? Dia mengangkat tangannya dan dengan santai memerintahkan, hentikan dia. Tuan, tenanglah. Melihat seseorang bergegas ke arahnya, Hei Guang meninju, menjatuhkan dua dari mereka, tetapi sisanya juga sangat cepat. Lalu dia menjeratnya. Hei Guang. Wu Yun kembali menatap Hei Guang, yang sudah bertarung dengan semua orang di rumah Yunyao, dan menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba menyadari kecerobohannya. Dan di sekelilingnya, ada sekitar 20 orang kuat di alam Taiksu tingkat 8 atau 9, menyerangnya. Situasinya bisa dikatakan sangat berbahaya. Sialan, aku impulsif. Wu Yun diam-diam mengumpat kesal. Namun, ini belum terlambat. Aktifkan teknik kontra cedera dan gunakan teknik tubuh. Dia terbang kembali, menghindari beberapa serangan, dan mendarat di kejauhan. Dan sekitar 20 orang, melihat Wu Yun menghindari serangan itu, juga menyerang dan membunuhnya lagi. Namun, masih perlu waktu bagi mereka untuk menerkam. Meski jangka waktunya singkat, itu sudah cukup. Wu Yun saat ini bukan lagi Wu Yun di masa lalu. Pada awalnya, karena dia kurang memahami seni menarik guntur, setiap kali dia mendesaknya, butuh waktu lama untuk menyeduhnya. Sekarang, tidak perlu. Saat ini, Wu Yun terlihat dengan cepat membuat gerakan jari di tangannya. Hanya dalam 2 tarikan napas, suara letupan terdengar keluar dari mulut Wu Yun. Teknik petir. Dalam sekejap, warna dunia berubah. Saat ini, pertumbuhan Wu Yun dalam teknik menggambar guntur bukan hanya tentang kecepatan. Kekuatan yang dapat dimobilisasi juga meningkat pesat. Jika tidak,
dia tidak akan berani mengatakan bahwa teknik pemicu petirnya dapat melintasi dua alam dan menghentikan Yun Po-tian. Tiba-tiba, warna langit dan bumi berubah, dan guntur bergemuruh. Langit yang cerah beberapa saat yang lalu tiba-tiba tertutup awan gelap. Gelombang tekanan yang menggelegar turun dari langit dan menyebar ke seluruh daratan. Bukan hanya ruang terbuka di luar kota Yunyao Mansion. Sepertinya seluruh kota Yunyao diselimuti oleh tekanan guntur yang mengerikan. Pada saat ini, semua orang di seluruh kota rumah Yunyao mengangkat pandangan mereka ke langit. Sepertinya akhir dunia telah tiba, sungguh menakutkan. Seluruh kota rumah Yunyao mereka diselimuti oleh guntur. Pertarungan di pihak Hei Guang telah lama berakhir. Di bawah tekanan guntur, mereka tidak berani bergerak. Ini adalah ketakutan yang datang dari jiwa. Bahkan Hei Guang, mengetahui bahwa Wu Yun tidak akan menyakitinya, masih merasakan rasa takut jauh di dalam hatinya. Dan sekitar 20 ahli alam Taiksu yang mengepung Wu Yun juga membeku di udara. Mereka juga tidak mampu menahan tekanan guntur yang mengerikan ini. Hanya Yun Po-tian, yang berada di alam hampa dan dunia bawah tingkat kedua, yang melirik fenomena aneh langit dan bumi ini. Ambil napas dalam-dalam. Tiba-tiba dia meraung, binatang kecil, aku meremehkanmu. Teknik rahasia Tuhan, ini sebenarnya adalah kemampuan dari alam ilahi. Sepertinya kamu, binatang kecil, memiliki peluang besar untuk mencapai level ini. Kemampuan dari alam dewa. Tapi jadi kenapa, tingkat kultivasimu terlalu rendah? Tidak peduli seberapa kuat seni dewa itu, apa yang bisa kamu lakukan? Pada saat yang sama setelah dia selesai berbicara, Yun Po-tian sendiri yang mengambil tindakan. Meskipun dia mengatakannya dengan mudah, dia tahu bahwa kecuali dia, tidak ada seorang pun di sini yang bisa bergerak bebas di bawah tekanan guntur ini. Terlebih lagi, dia tidak bodoh, dia tahu itu jika dia tidak menyela Wu Yun. Begitu guntur turun, saya khawatir para penjaga dan pengawal rumah Yunyao di bawahnya akan terbunuh. Kematian dan cedera, saya khawatir ini tidak sesederhana setengah pertempuran. Kamu binatang kecil, mati. Tubuh Yun Po-tian seperti kilat, tingkat kultivasinya melonjak, dan kekuatan tinjunya menembus udara. Datang menuju Wu Yun untuk menyerang dan membunuh. Serangan dari orang-orang kuat di alam langit dan dunia bawah sangatlah menakutkan. Ledakan yang merobek udara, disertai dengan serangan Yun Po-tian, datang dengan sangat dahsyat. Bab 1655 Kekuatan Teknik Menggambar Guntur. Menghadapi serangan mengerikan Yun Po-tian, mata Wu Yun sedikit bergerak. Saya harus mengakui bahwa kekuatan mengerikan dari Yun Po-tian, yang berada di alam Kongming tingkat kedua, jauh melampaui apa yang dapat ditahan Wu Yun sekarang. Jika pukulan ini mengenai Wu Yun, tidak peduli seberapa kuat teknik anti cederanya, meskipun Anda tidak mati, Anda mungkin akan terluka parah dan cacat. Namun, itu hanya dibandingkan dengan Wu Yun dalam keadaan normal. Pada saat ini, seni menarik guntur telah dipadatkan dan dibentuk. Wu Yun tidak bisa memblokir serangan Yun Po-tian, tapi Yun Po-tian tidak akan pernah berani menahan serangan teknik menggambar guntur. Menghadapi tatapan ganas Yun Po-tian yang penuh niat membunuh, Wu Yun mencibir. Ingin membunuhku? Kamu tidak layak. Setelah kata-kata itu jatuh, tiba-tiba terdengar ledakan dan suara keras. Seluruh daratan berubah warna sepenuhnya saat ini. Tekanan guntur yang awalnya menyebar ke segala arah tiba-tiba melonjak. Seluruh kota Yun Yaofu diselimuti oleh guntur. Semua orang dengan tingkat kultivasi rendah hanya merasa bahwa akhir dunia akan datang. Dan bawahan Yun Po-tian di ruang terbuka di luar kota Yun Yao Mansion semakin ketakutan secara fisik dan mental. Mungkin serangan Wu Yun untuk menarik Lei Jue bukanlah yang terkuat yang pernah mereka lihat. Namun, tekanan mengerikan semacam ini, kekuatan paling menakutkan di dunia, tekanan yang diberikan oleh mereka adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka yang kuat di alam Taiksu baik-baik saja dan hampir tidak bisa menjaga ketenangan mereka, tetapi mereka tidak berani melakukan tembakan sembarangan lagi. Adapun para pembudidaya di bawah alam Taiksu, mereka semua berkumpul dalam ketakutan pada saat ini, dengan gemetar melihat semakin banyak guntur ungu di atas kepala mereka. Raja abadi itu, mereka yang berada di alam abadi emas, sekarang memiliki keinginan untuk bersujud di tanah, menundukkan kepala dan memohon belas kasihan.
Dan bahkan Yun Potian terpengaruh oleh gelombang tekanan guntur yang tiba-tiba pada saat ini. Kamu bajingan, tekanan guntur yang sangat kuat. Dengan kultivasimu, kamu dapat mengaktifkan kekuatan guntur yang begitu menakutkan. Jika aku tidak membunuhmu, kamu akan menjadi masalah di masa depan. Pada saat ini, Yun Potian tiba-tiba menyadari keanehan Wu Yun. Meskipun pemuda ini terlihat sangat muda, saya tidak tahu ras monster macam apa dia. Tapi orang ini sangat menakutkan. Namun, kekuatan seseorang yang hanya berada di alam abadi sebenarnya sangat menakutkan. Jika dia besar nanti, apalagi mencapai alam Kongming, bahkan alam Taiksu pun mungkin bisa membunuhnya. Sambil berpikir, Yun Potian sudah menahan pukulan keras dari sebelumnya. Perubahan gerakan tangan. Segera, dia mendengar suara keras. Teknik kekacauan besar. Pada saat berikutnya, gelombang kekuatan abadi yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat mengembun di sekelilingnya. Tapi kekuatan abadi yang terkondensasi di sekelilingnya tiba-tiba mulai berputar. Faktanya, bukan hanya kekuatan abadi yang terdistorsi, bahkan seluruh ruang pun mulai terdistorsi dan berubah bentuk. Dan ruang yang terpelintir dan berubah bentuk ini benar-benar terkondensasi menjadi perisai luar angkasa, melindungi Yun Potian di dalamnya. Di bawah perlindungan perisai luar angkasa yang bengkok ini, Yun Potian meninju lagi. Pukulan ini lebih kuat dan kejam dari pukulan sebelumnya. Mungkin, Yun Potian juga merasakan ketakutan akan guntur ini dan tahu bahwa dia mungkin tidak bisa melawannya. Baru setelah itu dia menggunakan trik ini. Dan ini juga merupakan metode pertahanan terkuatnya. Gunakan ruang terdistorsi untuk memadatkan perisai. Wu Yun menatap operasi Yun Potian dan diam-diam berseru. Dia belum pernah memikirkan langkah ini sebelumnya. Tampaknya Yun Potian memiliki kekuatan dan latar belakang untuk bisa menjadi penguasa rumah Yun Yao. Kemampuan perlindungan dari gerakan ini begitu kuat sehingga mungkin 10 kali lebih kuat daripada perlindungan sederhana dari kekuatan abadi. Bahkan saat ini, Wu Yun mulai merasa tidak yakin. Sebelumnya, dia merasa dengan teknik menggambar petir yang dia gunakan saat ini, dia yakin sekali Yun Potian tidak bisa menahannya. Namun saat ini, dia tidak lagi memiliki kepastian yang mutlak. Namun, terlepas dari apakah dia yakin atau tidak, ini adalah satu-satunya cara Wu Yun. Selain itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Yun Potian. Gambarlah guntur. Dalam sekejap, suara gemuruh terdengar dari mulut Wu Yun. Saat berikutnya, gemuruh lautan yang terkondensasi di kehampaan tiba-tiba menghilang. Sekilas, ada puluhan petir berwarna ungu setebal ember, seperti rebung, mengalir keluar dari lautan yang bergemuruh dengan kecepatan kilat. Ledakan. Setelah guntur pertama meledak, yang kedua, yang ketiga, boom, boom, puluhan petir jatuh dari langit. Pada saat ini, seluruh ruang terbuka di luar kota rumah Yun Yao dipenuhi dengan guntur ungu yang diturunkan oleh Wu Yun. Pergilah ke neraka. Pada saat ini, murid Wu Yun penuh dengan pembunuhan. Setelah raungan marah dan acuh tak acuh, hanya teriakan yang terdengar, bercampur dengan suara guntur yang memekakkan telinga. Dalam sekejap, seluruh ruang terbuka dipenuhi oleh semua pelayan yang keluar bersama Yun Potian. Lebih dari separuhnya terbunuh atau terluka. Bahkan beberapa orang kuat di alam Taiksu terkena petir karena mereka tidak bisa mengelak. Dan selama dia terkena, dia pasti akan mati. Adapun Yun Potian, terbungkus dalam perisai luar angkasa yang bengkok, dia benar-benar menahan sambaran petir tanpa terluka. Namun, sesaat sebelum tinjunya hendak mengenai Wu Yun, 2 petir turun lagi dan menyambar di depannya, menghalangi jalannya. Yun Potian ingin melawan lagi, tetapi ketika guntur kedua menimpanya, perisai luar angkasa yang melindunginya sebenarnya retak. Sial, kamu benar-benar bisa menghancurkan perisai luar angkasaku. Yun Potian meraung marah. Dia tidak lagi berani untuk terus menerima petir ketiga dengan paksa. Sebagai upaya terakhir, kita hanya bisa mundur dengan tergesa-gesa. Dia akan berhasil, selama dia mengenai Wu Yun, semua guntur pasti akan hilang. Tapi dia masih terlambat setengah langkah. Ketika Wu Yun melihat Yun Potian dipaksa kembali olehnya, dia tersenyum dingin, mengetahui bahwa dia telah berhasil. Yun Potian tidak bisa menahan kekuatan teknik pemicu petirnya. Namun,
Wu Yun juga tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama jika puluhan petir turun sekaligus. Dia buru-buru berteriak, "Hei Guang, lakukan." Bab 1656 melarikan diri dan mengejar. Ya, Hei Guang sudah bersiap. Meski dia juga sedikit takut dengan tekanan guntur yang mengerikan. Tapi dia tahu Wu Yun tidak akan menyakitinya. Mengecilkan tubuhnya menjadi bentuk manusia, dia terbang menuju salib yang mengikat naga kecil itu. Adapun orang-orang yang mengepungnya di sekitarnya, mereka mundur dan mati, dan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Yun Potian, apakah kamu tidak percaya diri? Apakah kamu masih percaya diri? Bisakah kamu menghentikanku? Melihat Hei Guang berlari menuju naga kecil itu, Wu Yun tahu bahwa rencana mereka lebih dari setengah berhasil. Dia mencibir pada Yun Potian. Pada saat ini, Yun Potian sedang terburu-buru untuk menghindari guntur yang jatuh dari kehampaan, dan tidak dapat melakukan hal lain untuk mengalihkan perhatiannya. Bahkan tidak ada waktu untuk menanggapi Wu Yun. Setiap kali petir menyambarnya, dia pasti akan terluka parah, dan dia tidak berani gegabah sama sekali. Dia hanya bisa mengelak dan menyaksikan tanpa daya saat Hei Guang membawa pergi naga kecil itu. Ayo pergi. Hei Guang menyelamatkan naga kecil itu dan terbang kembali ke Wu Yun sambil berteriak. Kamu duluan. Wu Yun memerintahkan Hei Guang sambil mengendalikan teknik pemicu petir. Namun, Hei Guang tidak berniat pergi. Kita harus pergi bersama, jika tidak, tidak ada dari kita yang akan pergi. Saat dia berbicara, Hei Guang menggendong naga kecil itu di bahunya, membuat postur bertarung. Mungkin, dalam jarak yang begitu dekat. Dia juga memperhatikan kekacauan di tubuh Wu Yun saat ini. Selain itu, Wu Yun juga memberitahunya sebelumnya bahwa teknik pemicu petir ini memiliki efek serangan balik yang sangat besar. Dia berspekulasi bahwa reaksi balik akan segera terjadi. Jika dia pergi lebih dulu, Wu Yun mungkin menunggu untuk mati. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah pergi sendirian. Wu Yun berbalik dan menatap Hei Guang. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Hei Guang. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi merasa itu tidak ada gunanya. Karena dia tahu apapun yang dia katakan, Hei Guang tidak akan pergi. Sekarang perjanjian Tuan Pelayan telah diakhiri, dia tidak bisa lagi memerintahkan Hei Guang dengan paksa. Mengambil napas dalam-dalam, dia menghujani beberapa petir lagi, memaksa Yun Potian mundur agak jauh. Dia berbalik dan berkata, ayo pergi. Saya masih bisa bertahan sebentar. Sekarang, saya bisa berlari sejauh yang saya bisa. Sisanya terserah Anda. Mendengar ini, Hei Guang mengangguk, mengambil langkah pertama, dan membawa naga kecil itu lari dengan liar. Wu Yun juga mengikuti dari belakang dan melarikan diri. Tanpa kendali Wu Yun atas teknik menggambar petir, secara alami teknik itu tidak akan dapat terus beroperasi. Segera, gemuruh lautan yang menakutkan menghilang ke dalam kehampaan. Dan tekanan gemuruh yang menyelimuti bumi menghilang dalam sekejap. Yun Potian dan yang lainnya akhirnya menemukan kedamaian. Bajingan, bajingan. Melihat lebih dari separuh anak buahnya terbunuh oleh amukan guntur tadi, seluruh tubuh Yun Po gemetar. Dia mengertakkan gigi dan meraung 3 kali berturut-turut. Setiap orang yang belum mati atau tidak bisa bergerak, kemarilah. Terdengar suara gemuruh, dan setelah beberapa saat, kecuali mereka yang terluka parah dan tewas. Orang-orang yang tersisa terbang ke sisi Yun Potian. Faktanya, dalam pertempuran Wu Yun, tidak banyak pemimpin tertinggi istana Yun Yao yang terbunuh. Sebagian besar orang kuat di alam Taiksu selamat. Karena cakupannya terlalu luas, dan tujuan utama Wu Yun adalah memaksa Yun Potian kembali dan menyelamatkan Shenlong kecil. Tidak tertarik berurusan dengan orang lain. Satu-satunya yang meninggal adalah penjaga rumah Yun Yao dengan tingkat budidaya rendah. Tunggu sampai semua orang berkumpul. Yun Potian mengangkat tangannya dan melambai, ikuti aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus menangkapku kembali. Jika kamu tidak dapat menangkapku kembali, kembalilah padaku dengan kepalamu sendiri. Anak itu tadi, jika kamu dengan paksa menggunakan teknik dewa petir itu, menurutku serangan balasan yang akan dia derita tidaklah kecil, dan dia pasti tidak akan bisa lari jauh, jadi biarkan aku segera mengejarnya.
Begitu dia selesai berbicara, Yun Potian memimpin dan mengejarnya. Para ahli alam Taiksu yang tersisa juga terbang dengan tergesa-gesa. Padahal, sensasi sebenarnya saat ini adalah banyaknya penduduk di kota Yunyao Mansion. Meskipun pada awalnya mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun tak lama kemudian, kabar menyebar. Semua yang terjadi barusan, tekanan guntur yang menakutkan seolah-olah hari kiamat akan datang. Itu dirilis oleh seorang pemuda bernama Wu Yun. Dan Wu Yun ini adalah pemuda yang mengusir King Fengqi dari keluarga Yuan atas nama keluarga Hei. Namun, kebanyakan orang hanya terkejut. Yang benar-benar takut adalah keluarga Yuan dan Fengqi. Mereka sangat beruntung Wu Yun tidak benar-benar membunuh mereka. Dulu aku mengira Wu Yun memang seperti ini, tapi aku tidak pernah menduganya. Bahkan Yun Potian tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Wu Yun. Dia bahkan memiliki serangan dewa yang mengerikan. Dengan kekuatan seperti itu, akan mudah membunuh Fengqi atau menghancurkan keluarga Yuan. Di kejauhan, Hei Guang membawa naga kecil di depan, diikuti oleh Wu Yun. Namun, Wu Yun semakin lemah saat ini. Rasa sakit akibat serangan balik yang datang dari tubuh menjadi semakin jelas. Aliran darah tidak bisa berhenti keluar dari mulutnya. Bagaimana kabarmu? Masih bisakah kamu bertahan? Hei Guang bertanya dengan cemas sambil berlari dengan liar. Jika itu tidak berhasil, maka naiklah ke punggungku dan aku akan menggendongmu dan lari. Tidak, tidak apa-apa. Wu Yun berkata dengan lemah, aku masih bisa bertahan, Yun Potian dan yang lainnya pasti akan menangkapnya. Segera bangun, kau menggendongku. Sudah cukup sulit untuk menangkap naga kecil itu, tapi jika aku ditambahkan ke dalamnya, mereka pasti akan segera menyusulku. Puff. Namun, saat ini Wu Yun berkata kata-kata ini. Seteguk darah lagi muncrat dari mulutnya. Saat ini, sosoknya mulai terhuyung, dan gambar di depannya menjadi semakin kabur. Dia akan koma. Aku ingin berpegangan kuat-kuat, tapi tetap tidak bisa menahannya. Lurus ke atas, jatuh dari langit. Namun saat ini, Yun Potian yang berada di belakang mereka juga menyusul mereka dan sudah melihat mereka. Huff, aku tahu jika kamu menggunakan seni ilahi dengan paksa, tubuhmu tidak akan mampu menahan serangan balik dari seni ilahi. Seperti yang diharapkan, sekarang, mari kita lihat kemana kamu pergi. Meskipun Wu Yun terjatuh, dia belum sampai benar-benar koma. Dia mendengar kata-kata Yun Potian dengan jelas, dan dia juga tahu bahwa kata-kata itu rusak. Rencana yang semula mereka buat masih sangat rentan di hadapan kekuatan absolut. Meski berhasil menyelamatkan naga kecil itu, dia tetap tidak bisa melarikan diri. Yun Potian datang terlalu cepat dan mereka tidak bisa melarikan diri lagi. Dengan kata lain, dia sendiri tidak bisa lagi melarikan diri. Di depan, Hei Guang mendengar suara Yun Potian dan melihat Wu Yun terjatuh. Tapi tanpa ragu-ragu, dia langsung berhenti dan menuju Wu Yun yang jatuh. Memang benar ada cinta dan kebenaran. Bagus sekali. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati bersama dan menjadi temanku di jalan menuju neraka. Suara dingin Yun Potian semakin dekat. Segera, kita akan mencapai jangkauan serangan Yun Potian. Wu Yun menoleh dengan susah payah dan melirik ke arah Yun Potian, yang semakin dekat di belakangnya, dan kemudian ke Hei Guang, yang bergegas ke arahnya dengan naga kecil di punggungnya. Saat berikutnya, Wu Yun diam-diam mulai menahan rasa sakit dan mengerahkan kekuatan terakhir yang tersisa di tubuhnya. Ini adalah gaya permainan bunuh diri. Dia tidak lagi terlalu peduli pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak akan pernah membiarkan Hei Guang dan Xiao Shenlong menemaninya dan jatuh ke tangan Yun Potian lagi. Bab 1657 Reinkarnasi Hidup dan Mati. Tuan, ayo pergi. Meskipun perjanjian Tuan Pelayan telah diakhiri, Wu Yun tidak mengizinkannya memanggil Tuan. Namun di saat krisis, Hei Guang sekali lagi memanggil tuannya. Dia memegang erat naga kecil itu di bahunya dengan satu tangan. Tangan lainnya meraih Wu Yun, yang terjatuh dengan cepat. Namun, saat dia hendak menyentuh Wu Yun, dia melihat ekspresi wajah Wu Yun yang seharusnya tidak muncul. Itu benar. Dia tertawa. Dia sedang tertawa. Tuan, Anda. Pada saat ini, melihat Wu Yun tersenyum, Hei Guang merasa takut.
Ini sepertinya adalah senyuman perpisahan. Hei Guang, ayo pergi. Saudaraku, Xiao Shenlong, diserahkan padamu. Kamu harus membawanya pergi dengan selamat. Tunggu aku hingga 3 bulan. Jangan pergi kemanapun sebelum aku datang ke sana. Jika kamu datang kepadaku, jangan beritahu Shenlong kecil apa yang aku lakukan. Suara Wu Yun sangat lemah, tapi Hei Guangsheng tidak bisa berpikir untuk membantah. Tuan, ayo pergi bersama. Namun, Hei Guang masih tidak mendengarkan Wu Yun. Dia masih berteriak. Tetapi pada saat ini, dia merasakan kekuatan agung tiba-tiba keluar dari tubuh Wu Yun. Meskipun ini adalah kekuatan terakhir yang dikumpulkan Wu Yun di tubuhnya, itu juga merupakan kekuatan yang sangat agung. Hei Guang merasa seluruh tubuhnya didorong jauh. Hei Guang, ingat apa yang aku katakan padamu. Jika kamu tidak mendengarkanku, kita tidak akan pernah berteman lagi. Tubuh Hei Guang dengan cepat menjauh. Tidak terkontrol sama sekali. Di sebelah telinganya, suara Wu Yun terdengar. Tuan. Dia meraung sekuat tenaga. Dia tahu mengapa Wu Yun mendorong mereka menjauh. Dia tahu apa yang akan dilakukan Wu Yun. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Dalam sekejap, dia didorong sejauh ribuan meter oleh kekuatan yang dilepaskan oleh Wu Yun. Terlebih lagi, dia masih tidak berhenti, dia masih terbang kembali ke kejauhan tanpa terkendali. Di belakangnya, Yun Potian sudah menyusul. Dia mendengus dingin, kamu ingin melarikan diri. Jangan pernah berpikir untuk pergi, aku akan menahan kalian semua di sini. Pada saat ini, mata Yun Potian tertuju pada Hei Guang, yang mundur dengan cepat, dan tidak ada jejaknya sama sekali. Peduli pada Wu Yun. Sebab, menurutnya Wu Yun sudah benar-benar kelelahan. Menggunakan teknik sihir secara paksa, itu menjadi bumerang dan terluka parah. Baru saja dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengusir Hei Guang. Sekarang, bisa dikatakan dia sudah tidak punya tenaga lagi. Namun tak disangka, suara dingin tiba-tiba terdengar. Benarkah? Saat dia selesai berbicara, sosok Wu Yun tiba-tiba melayang di depannya. Menghalangi jalannya. Apa ini? Melihat Wu Yun saat ini, Yun Potian sedikit terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Matanya melebar. Sepertinya dia belum pernah melihat pemandangan mengerikan seperti itu di depan matanya. Dengan ekspresi seperti ini, dia belum pernah merasa begitu ngeri bahkan ketika dia melihat Wu Yun menggunakan teknik Dewa Petir sebelumnya. Sebab, saat ini, di atas kepala Wu Yun, sebenarnya ada sosok berukuran setengah meter yang melayang di udara. Hitam pekat, tanpa dasar. Pusaran yang sangat menakutkan. Pusaran ini sangat asing bagi Yun Potian, yang berada di alam langit dan nether tingkat kedua, namun sangat familiar. Karena inilah kekuatan Tao. Selain itu, ini adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di antara kekuatan seni bela diri, reinkarnasi hidup dan mati. Secara umum, sulit bagi siapapun untuk benar-benar menggunakan kekuatan seni bela diri sebelum mencapai tahap awal Dao besar. Mungkin beberapa orang dengan bakat luar biasa bisa memadatkan dan menggunakannya lebih awal dari orang biasa. Namun, menggunakannya sebagai alat serangan harus menunggu sampai jalannya pertama kali dibuat. Karena itu, Yun Potian sangat ketakutan saat ini. Dia tidak menyangka pemuda di depannya begitu menakutkan. Faktanya, yang tidak dia ketahui adalah Wu Yun bisa menggunakan kekuatan siklus hidup dan mati jauh sebelum dia naik dan masih berada di dunia fana. Menghadapi siklus hidup dan mati yang mengerikan ini, Yun Potian sangat ketakutan. Bahkan ketika dihadapkan dengan teknik Dewa Petir, dia tidak begitu takut. Benar-benar naksir, menghancurkan dari lubuk jiwa. Di belakangnya, sekelompok ahli alam Taiksu mengejarnya satu demi satu. Namun mereka sudah berhenti jauh dan tidak berani melangkah maju. Menghadapi kekuatan seni bela diri yang menakutkan ini, tidak ada yang berani menandinginya. Hal yang sama berlaku untuk awan yang menembus langit. Saat ini, Yun Potian bahkan punya ide untuk melarikan diri. Namun, saat itulah dia mendapat ide ini. Puff! Seteguk besar darah muncrat, dan Wu Yun tidak tahan lagi. Luka parah yang menjadi bumerang di tubuhnya, serta semua kekuatan abadi, telah habis. Mampu menggunakan jalur reinkarnasi hidup dan mati sudah menjadi batasnya.
Saya pikir saya bisa memaksa Yun Potian kembali, tetapi di luar dugaan, saya masih tidak bisa menahannya. Sekalipun butuh 100 napas lagi, dia akan aman. Karena dia bisa melihat Yun Potian siap melarikan diri. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa menahan 100 napas. Saat seteguk darah ini muncrat, napasnya menjadi semakin lemah, dan siklus hidup dan mati perlahan mulai menghilang. Hah! Murid Yun Potian menyusut, dan dia tiba-tiba tertawa. Hah, bajingan, tidak bisakah kamu bertahan lagi? Tidak peduli betapa keterlaluan metodemu, apa yang dapat kamu lakukan. Hari ini, selain kematian, tidak ada pilihan. Bajingan. Wu Yun memaksakan keinginan terakhirnya, mengertakkan gigi dan menggeram. Dia mencoba menggunakan reinkarnasi hidup dan mati, tetapi sama sekali tidak berdaya. Di depan, wajah garang Yun Potian tidak jauh dari sana. Selama dia jatuh, Yun Potian akan segera menerkamnya, membunuhnya, atau menangkapnya dan membinasakan dia. Tidak, aku tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Aku tidak akan pernah jatuh ke tangan musuh. Wu Yun, berpegang pada keinginan terakhirnya, meraung dalam kode. Dari sudut matanya, dia menatap Hei Guang. Untungnya, dia tidak menoleh ke belakang. Dia mendengarkan instruksi Wu Yun dan membawa pergi naga kecil itu sepenuhnya. Kalau begitu, bagus. Seringai jahat tiba-tiba muncul di sudut mulut Wu Yun. Yun Potian, ingin membunuhku. Kamu tidak layak. Bahkan jika aku mati, bukan giliranmu untuk mengambil tindakan. Suatu hari, jika aku bisa kembali, aku tidak akan meninggalkan siapapun di rumahmu rumah Yun Yao. Setelah jatuh, Wu Yun perlahan mengangkat kepalanya dan melihat pusaran siklus hidup dan mati di langit. Hah, aku masih di sini saat aku akan mati. Yun Potian tidak mengerti maksud Wu Yun. Secara naluriah, dia ingin mengejek, tetapi ketika dia melihat tindakan Wu Yun dengan jelas, dia sedikit terkejut. Apa, kamu? Lalu dia tertawa terbahak-bahak, hahaha. Bab 1658 Kegagalan, melarikan diri. Huff. Apakah kamu ingin bunuh diri? Itu keuntungan bagimu. Lupakan saja, monster top yang bisa menggunakan seni dewa dan bisa menggunakan kekuatan seni bela diri di alam abadi bisa dipaksa untuk bunuh diri oleh aku, Yun Potian. Aku, Yun Potian, tidak rugi. Suara dingin Yun Potian keluar dengan arogan dan penuh ejekan. Tapi Wu Yun langsung terjun ke reinkarnasinya sendiri. Sejak dia terbangun dalam reinkarnasi hidup dan mati, Wu Yun selalu memiliki keraguan. Dia ingin tahu kemana tujuan reinkarnasi hidup dan mati. Apakah itu neraka, surga, atau dunia lain? Tapi dia tidak pernah berani mencoba, kali ini dia akhirnya punya kesempatan. Meski dalam hatinya ia tahu bahwa setelah memasuki siklus hidup dan mati, kematian akan lebih besar dari kehidupan. Tapi hanya ini satu-satunya cara yang dia bisa. Hanya dengan melakukan ini dia dapat memastikan bahwa dia tidak jatuh ke tangan Yun Potian. Jika ada dua jalan, keduanya jalan buntu. Maka Wu Yun pasti akan memilih mati sendiri. Karena itu, mungkin masih ada sedikit harapan. Setelah memasuki siklus hidup dan mati, dia kehilangan kendali atas kekuatannya, dan dalam sekejap, pusaran hitam itu menghilang. Sebelum Wu Yun mengalami koma, dia merasakan kekuatan menakutkan dan aneh yang menyelimuti dirinya dalam sekejap. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merasakan apakah kekuatan ini membuatnya kesakitan atau hidup. Dia baru saja pingsan. Di luar, Yun Potian menyaksikan tanpa daya saat Wu Yun memasuki reinkarnasi hidup dan mati, lalu menghilang. Tidak sedang terburu-buru. Dia mencibir dan berkata, reinkarnasi hidup dan mati adalah salah satu kekuatan seni bela diri yang paling menakutkan di dunia. Bahkan, dikatakan bahwa reinkarnasi hidup dan mati adalah seni bela diri terkuat di bawah langit. Bahkan jika itu milikmu sendiri, masuklah, kamu hanya punya satu cara untuk mati. Setelah beberapa saat, Yun Potian melihat ke sekelompok besar pembudidaya alam Taiksu yang terkejut di belakangnya. Dia mengangkat tangannya dan berkata, pergi, cari aku. Bawakan aku semua orang di keluarga Hei, serta Long Yu itu, dan jangan tinggalkan siapapun. Ya, sekelompok pembangkit tenaga listrik alam Taiksu memimpin kehidupan, dan kemudian tersebar ke segala arah. Di tempat lain,
Mata Hei Guang berkaca-kaca. Dia tahu Wu Yun mungkin benar-benar mendapat masalah kali ini. Meskipun Wu Yun memintanya menunggu selama 3 bulan sebelum pergi, dia tahu ini tidak mungkin. Dalam kondisi Wu Yun, jika dia jatuh ke tangan Yun Potian, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Meskipun dia ingin kembali dan menyelamatkan Wu Yun ribuan kali. Tapi dia berkata pada dirinya sendiri ribuan kali di dalam hatinya. Wu Yun melakukan ini hanya untuk membiarkan dia dan Long Yu melarikan diri. Melihat ke belakang, semua usaha Wu Yun sia-sia. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Dia mungkin mengikuti instruksi Wu Yun dan tidak memberitahu Long Yu tentang masalah ini. Tapi dia tidak akan pernah melepaskan kebencian ini. Suatu hari, ketika dia memiliki kemampuan untuk membalas dendam, dia pasti akan membunuh Yun Potian dengan tangannya sendiri dan membalaskan dendam Wu Yun. Prioritas utama saat ini adalah membawa Long Yu ke tempat yang aman. Dia punya satu hal lagi yang harus dilakukan, dan itu adalah keluarga hitam. Sekarang seluruh keluarga Hei ditempatkan tidak jauh di depan. Dia harus bergegas dan memberitahu keluarga Hei untuk segera mengungsi. Semakin jauh semakin baik. Rencana Wu Yun gagal. Di kota rumah Yunyao ini, keluarga Hei tidak akan pernah bisa kembali lagi. Dia berharap Yun Potian tidak menyerah. Oleh karena itu, mereka harus segera pergi. Setelah jatuh ke tangan Yun Potian, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Hei yang akan selamat. Sambil menggendong naga kecil di pundaknya, dia berlari menuju tempat di mana keluarga Hei ditempatkan. Dari kejauhan, Hei Da dan yang lainnya melihat Hei Guang berlari ke arah mereka. Saat mereka melihat Hei Guang kembali dengan satu orang di punggungnya, dan tidak ada orang ketiga. Hei Da dan yang lainnya tahu kalau itu rusak. Gagal. Benar saja, Hei Guang dengan cepat terbang ke depan Hei Da. Dia menjelaskan masalahnya dengan tergesa-gesa. Adapun Wu Yun, dia tidak mengatakan bahwa Wu Yun sudah mati, tetapi Wu Yun melarikan diri ke arah lain. Setelah menarik Yun Potian pergi, ahli alam Taiksu lainnya dari rumah Yun Yao bergegas menuju sisi ini. Mendengar kata-kata ini, mungkin ada pelecehan terhadap Wu Yun di keluarga Hei. Namun, setidaknya Hei Da dan para pemimpin senior keluarga Hei tidak banyak bicara. Apalagi Hei Da langsung membuat rencana. Biarkan para pemimpin senior keluarga Hei membagi menjadi 2 tim. Beberapa orang, termasuk anggota keluarga muda, tua dan perempuan dari keluarga Hei, melarikan diri ke barat laut. Kelompok lainnya, yaitu Hei Da dan Hei Guang, memimpin sekelompok anggota klan yang muda dan kuat melarikan diri ke barat daya. 5 hari kemudian, bertemu di kota rumah Tianyun yang jaraknya ribuan mil. Buatlah rencana tanpa basa-basi lagi. Segera, eksekusi dimulai. Harus dikatakan bahwa semua orang di keluarga Hei bertindak cepat. Hanya dalam 200 napas, mereka semua sudah siap dan segera berangkat ke 2 arah berbeda. Sepanjang jalan, Hei Da bertanya pada Hei Guang dengan suara rendah. "Nak, apa yang terjadi? Aku selalu merasa ada sesuatu dalam kata-katamu, Wu Yun, dia." "Ayah, jangan tanya, aku akan memberitahumu saat kita aman." Hei Guang sangat sedih mendengarnya sejenak dan tidak ingin terlalu banyak berpikir, membicarakan tentang Wu Yun. Anggota keluarga Hei dibagi menjadi 2 kubu, melarikan diri sambil memperhatikan bagian belakang. Untungnya, orang-orang dari Yunyao Mansion tidak menyusul. Setelah 3 hari berturut-turut, tidak ada seorang pun dari Yunyao Mansion yang muncul. Baru setelah itu mereka sedikit tenang. Di saat yang sama, kedua belah pihak mulai mengubah arah dan bergegas menuju lokasi Tianyun Fucheng. Ketika mereka tiba di Tianyun Fucheng, mereka benar-benar aman. Dan di rumah Yunyao, Yun Potian kembali marah. Sampah, banyak sampah. Wu Yun dan Wu Yun tidak bisa ditangkap, dan sekarang mereka bahkan tidak bisa menangkap keluarga kulit hitam. Jadi apa gunanya kamu? Sungguh, banyak sampah. Namun, betapapun kejamnya dia memarahi, dia tetap tidak bisa menangkapnya. Itu saja. Selain itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekarang di rumah Yunyao, pasukan tempur tingkat menengah dan rendah menderita kerugian besar karena teknik menggambar guntur Wu Yun. Tidak mungkin dia menggunakan kekuatan tempur tingkat tinggi ini lagi. Kalau tidak,
Tidak akan ada seorang pun yang tersedia di rumah Yun Yao miliknya. Wu Yun. Dalam siklus hidup dan mati. 3 hari. Selama 3 hari penuh, Wu Yun tetap tidak bergerak, tergantung dalam kegelapan yang merupakan bagian dari siklus hidup dan mati. Bahkan tidak ada yang bisa memastikan apakah dia hidup atau mati. Bab 1659 Kematian lebih besar dari kehidupan, semua orang memperhatikan. 3 hari, dan 3 hari lagi. Waktu berlalu, dan 10 hari telah berlalu dengan tenang. Tapi Wu Yun masih belum bangun. Dia tetap dalam kondisi koma. Namun anehnya, luka di tubuhnya sepertinya sudah sembuh. Meskipun Wu Yun belum bangun saat ini, kesadarannya telah berpindah ke tempat lain. Ini adalah dunia yang gelap. Gelap, gelap, menakutkan. Ada beberapa bangunan bobrok dan dingin di sekelilingnya, dengan suasana seram. Di tanah, beberapa kerangka yang sudah lama kering muncul dari waktu ke waktu. Penuh dengan bau kematian. Di mana ini? Wu Yun melihat sekeliling, merasa sedikit takut. Ini adalah dunia yang benar-benar asing, dan budidayanya tampaknya telah sepenuhnya ditekan oleh suasana aneh dan suram di sini. Ia sudah mencobanya beberapa kali, belum lagi kekuatan abadi di tubuhnya. Bahkan teknik dewa bela diri tertinggi, atau bahkan kekuatan apapun, tidak dapat digunakan sama sekali. Saat ini, dia hanyalah orang biasa yang sangat biasa. Setelah melihatnya sejenak, Wu Yun menemukannya. Tempat ini sepertinya mirip dengan dunia bawah yang pernah dia kunjungi ketika dia berada di dunia fana. Namun, dibandingkan dengan tempat ini, dunia bawah tidak layak untuk disebutkan. Netherworld, apakah ini neraka di sini? Apakah aku sudah mati? Apakah ini akhir dari reinkarnasi hidup dan mati, terhubung dengan neraka, atau apakah jiwaku melayang ke neraka setelah kematianku? Segala macam keraguan memenuhi pikiran Wu Yun. Melintas. Sambil berpikir, Wu Yun mengangkat langkahnya dan mulai berjalan ke depan. Sepertinya jalan yang tak ada habisnya. Jalannya beraspal di antara bangunan-bangunan bobrok dan dingin di sekitarnya. Kerangka yang terfragmentasi di bawah kaki membuat jalan ini tampak seperti jalan hantu seram tanpa ujung yang terlihat. Wu Yun mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Karena dia telah kehilangan semua kekuatannya. Namun seiring berjalannya waktu, rasa takut di hatinya berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Selain dinginnya, sepertinya tidak ada bahaya di sini. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjalan, dia tidak dapat mencapai akhir. Wu Yun tidak tahu seberapa jauh dia telah berjalan di jalan hantu yang suram ini. Aku bahkan tidak tahu sudah berapa lama aku pergi. Selama kurun waktu tersebut, ia juga ingin melihat-lihat bangunan di kedua sisi jalan. Namun, meski bangunan tersebut bobrok, namun pintunya tertutup. Dia tidak bisa masuk sama sekali. Melihat ke belakang, saya melihat kegelapan tak berujung yang sama di belakang saya. Dia hanya bisa terus berjalan ke depan, meski dia tidak tahu kemana dia pergi. Saat ini, di langit yang jauh, di alam Tuhan. Keluarga Xuan Yuan, di aula. Pemimpin klan, Xuan Yuan Wenxin. Jenderal ilahi, Xuan Yuan Ji. Apakah dia benar-benar masuk? Xuan Yuan Wen bertanya dalam hatinya. Ya. Xuan Yuan Ji mengangguk tak berdaya, saya ingin menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat. Selain itu, saya tidak dapat mengambil tindakan. Begitu saya mengambil tindakan, saya khawatir orang-orang itu akan mengetahui keberadaan Tuhan. Yun, butuh banyak upaya untuk menyingkirkan orang-orang dari dunia bawah. Saya tidak dapat mengambil tindakan dengan mudah lagi. Aduh. Xuan Yuan Wenxin menghela nafas, dan melambaikan tangannya setelah beberapa saat. Itu saja, semuanya tergantung pada keberuntungan Tuan Yun. Karena Dewa Bela Diri telah memilihnya, maka anak ini pasti luar biasa. Selain itu, dengan Dewa Bela Diri di tubuhnya, tidak ada yang akan terjadi padanya. Poin lain, domain ilahi, keluarga Luo. Kediaman Luo Yao. Paman Chen, cepat selamatkan dia. Sudah 10 hari. Jika kamu tidak pergi, dia akan mati. Luo Chen tampak sedikit sedih. Melihat Luo Yao menangis dengan cemas, dia tidak berdaya. Luo Yao, dia pergi ke jalur reinkarnasi hidup dan mati. Meskipun dengan kekuatannya, dia hanya dapat mengerahkan kurang dari 1 tingkat jalur reinkarnasi hidup dan mati.
Tetapi tempat yang dia masuki adalah reinkarnasi yang sebenarnya jalan hidup dan mati. Jalan hidup dan mati reinkarnasi adalah seni bela diri paling kuat di bawah Dao Surga. Kecuali Dao Surga mengambil tindakan secara pribadi, bahkan aku tidak bisa keluar dengan selamat. Paman Chen, dia pasti akan mati, dan tidak akan ada yang selamat. Ini sebuah kesempatan, kan? Setelah mendengarkan kata-kata Luo Chen, Luo Yao tiba-tiba menjadi sangat tenang. Dia berhenti menangis dan bertanya dengan tenang. Ini seperti ungkapan perpisahan. Tampaknya selama Luo Chen mengangguk untuk mengonfirmasi, dia akan segera bunuh diri. Luo Chen secara alami melihat ada yang tidak beres dengan Luo Yao dan berkata dengan cepat. Itu belum tentu benar. Apakah kamu lupa, murid siapa dia? Dewa bela diri, kata Luo Yao. Harapan tiba-tiba muncul lagi di matanya. Paman Chen, Dewa Perang akan menyelamatkannya, kan? Ini. Luo Chen ingin mengatakan bahwa ini tidak mungkin, karena dia tahu bahwa Dewa Perang sedang tidur dan kemungkinan untuk bangun hampir nol. Tapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tiba-tiba mengubah kata-katanya dan berkata, baiklah, jangan khawatir, dengan Dewa Perang di sini, tidak akan ada kecelakaan. Tadi aku berkata bahwa hanya jalan surga yang bisa selamatkan Wu Yun. Dan Dewa Bela Diri ada di sini. Adalah eksistensi yang bahkan Dao Surgawi tidak bisa berbuat apa-apa. Selama dia mengambil tindakan, Wu Yun akan kembali dengan selamat. Paman Chen, Luo Yao berkata penuh harap. Haha, Yao bodoh, kapan aku pernah berbohong padamu? Luo Chen berkata sambil tersenyum tipis. Namun, ada sedikit kesedihan di matanya yang tidak disadari Luo Yao. Karena dia berbohong. Dia khawatir Luo Yao akan melakukan sesuatu yang bodoh, jadi dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Faktanya, menurutnya, perjalanan Wu Yun mungkin lebih banyak melibatkan kematian daripada nyawa. Jika Anda ingin menyelamatkan Wu Yun dari siklus hidup dan mati, selain Dao Surgawi saat ini, hanya Dewa Bela Diri di kondisi puncaknya yang dapat melakukannya. Kali ini, bahkan pria berjubah hitam yang menyelamatkan Wu Yun dari 69 kesengsaraan surgawi dan mengirimnya ke dunia bawah tidak dapat melakukannya kali ini. Karena dia belum mencapai kekuatan surga. Terlebih lagi, bahkan jika Dewa Bela Diri terbangun, dia pasti berada dalam kondisi puncak. Bahkan jika Dewa Perang yang terluka parah bangun, akan sulit menyelamatkan Wu Yun. Pada saat ini, di bagian lain dari alam ilahi. Di atas gunung yang sangat tinggi. Seorang pria berjubah hitam menatap sesuatu dengan mata yang dalam, tanpa suara. Dialah yang menghentikan 69 kesengsaraan surgawi untuk Wu Yun dan menyelamatkan Wu Yun. Sejak Wu Yun memasuki siklus hidup dan mati, dia duduk bersila di sini. Selama 10 hari, dia terus menatap tempat yang sama tanpa bergerak sedikit pun. Bab 1660 pria berjubah hitam mengambil tindakan. Dalam siklus hidup dan mati, di dunia yang dingin dan gelap itu. Wu Yun masih bergerak maju selangkah demi selangkah. Di tempat ini, tidak ada konsep waktu. Tidak ada konsep akhir. Bahkan Wu Yun sudah mulai terbiasa. Di alam bawah sadarnya, dia merasa yang harus dia lakukan adalah terus maju tanpa henti. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Mungkin sudah lama sekali. Akhirnya, Wu Yun melihat akhirnya. Bukan, tepatnya, ini bukanlah akhir, melainkan tempat yang berbeda dari jalan sebelumnya. Di sini, tiba-tiba menjadi terbuka. Apalagi tidak ada lagi rumah-rumah bobrok itu, melainkan muncul bangunan mirip kastil. Benteng. Wu Yun berhenti dan menunggu. Tentu saja, meskipun bangunannya mirip kastil, namun masih sangat bobrok. Ada nafas dingin. Setelah menonton sejenak, Wu Yun siap untuk pergi dan melihat-lihat kastil. Karena dia menemukan pintu kastil terbuka. Namun, saat dia hendak mengambil langkah, dia merasakan kekuatan aneh tiba-tiba muncul. Meskipun di sini redup, Wu Yun masih melihat cahaya hitam yang hampir besar menyapu tubuhnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah dibungkus, Wu Yun segera tertahan sepenuhnya dan tidak bisa bergerak. Saat berikutnya, kabut hitam ini perlahan mengangkat Wu Yun. Mengambang menuju puncak kastil. Saat melayang ke puncak kastil, Wu Yun tertahan di udara. Pada saat ini,
murid Wu Yun juga tiba-tiba menyusut. Dia melihat seseorang. Wajah yang seluruhnya terbungkus kabut hitam, hanya memperlihatkan wajah yang dingin dan menakutkan. "Siapa kamu?" Wu Yun, yang terikat, bertanya dengan gigi terkatup. Namun, dia tidak mendapat tanggapan. Setelah berjuang sejenak, Wu Yun ingin melepaskan diri dari belenggu kabut hitam. Namun, hal itu tidak berhasil. Sesaat kemudian, dia bertanya lagi, "Siapa kamu?" Kali ini, suaranya penuh amarah. Tapi dia masih belum mendapat jawaban. Tanpa budidaya, tidak ada kemampuan yang bisa digunakan. Datang ke dunia yang dingin dan aneh ini, saya diselimuti oleh kabut hitam yang tiba-tiba ini. Ada juga sosok aneh yang terbungkus kabut hitam di depan matanya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Namun pada saat ini, tiba-tiba sosok di kabut hitam tiba-tiba membuka matanya. Mata itu sungguh aneh. Karena dia tidak memiliki pupil, hanya bagian putih matanya saja yang membuat matanya terlihat sangat cekung dan menyeramkan. "Siapa kamu?" Wu Yun menjadi tenang dan bertanya lagi. "Kamu akhirnya sampai di sini, setelah 2000 tahun. Dalam 2000 tahun terakhir, kamu adalah orang kedua yang terbangun dalam reinkarnasi hidup dan mati dan berani masuk. 2000 tahun. Yang kedua." Wu Yun bertanya dengan ragu, "Apa maksudmu?" "Aku yang kedua. Jadi siapa yang pertama?" "Hei, apa maksudmu?" Bayangan hitam itu mencibir, "Lupakan saja, kamu adalah orang yang akan menggantikanku, jadi aku akan berbicara denganmu," katanya. 2000 tahun yang lalu, saya cukup beruntung untuk terbangun dalam reinkarnasi hidup dan mati, tetapi saya tidak punya pilihan selain jatuh ke dalamnya secara tidak sengaja dan terikat di sini selamanya. Aku hanya bisa pergi ketika penguasa reinkarnasi hidup dan mati berikutnya datang. 1600 tahun yang lalu, seseorang masuk, tetapi orang itu terlalu kuat, dan aku tidak bisa, jangan pelihara dia. Kali ini, kamu tidak punya kesempatan. Namun, aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang kultivator abadi, akankah dia benar-benar dapat terbangun dalam reinkarnasi hidup dan mati, dan bahkan memasukinya. Tentu saja, ini lebih baik, jadi aku tidak perlu khawatir dengan perlawananmu. Sekarang, ayolah, aku sudah terjebak di sini selama 2000 tahun, inilah waktunya untuk mengubah seseorang. Tiba-tiba, suara pria itu menjadi sangat tajam. Seolah-olah semua kebencian yang telah terakumulasi selama 2000 tahun tercurah pada saat ini. Dan Wu Yun juga mendengar maksud orang ini. Ternyata entah kenapa, dia secara fisik memasuki siklus hidup dan mati. Lalu dia benar-benar terjebak di sini. Tampaknya hanya ketika orang berikutnya yang terbangun dari reinkarnasi hidup dan mati datang, dia dapat digantikan. Dan orang pengganti ini adalah dia. Tapi, pada akhirnya, tiba-tiba, pikiran Wu Yun berhenti tiba-tiba pada saat ini. Rasa sakit yang hebat mengganggu semua pikirannya. Pada saat ini, Wu Yun merasakan kekuatan hitam di sekitarnya semakin kuat. Bahkan mulai menembus ke dalam tubuhnya. Seolah-olah Anda ingin berbaur dengannya. Kabut hitam ini akan menelanku. Wu Yun berseru dan ingin melawan, tetapi tanpa budidaya apapun, dia tidak dapat menolak sama sekali. Perasaan ini sangat menyakitkan, dan dia merasa seolah-olah dia akan lenyap. Dan sosok gelap yang tertawa terbahak-bahak saat ini, memang semakin terang. "Hahaha, kamu ingin membebaskan diri. Kecuali seseorang dari alam dewa masuk, kamu akan dipukuli menjadi manusia hanya dengan kultivasimu di alam abadi. Bagaimana kamu bisa bertarung denganku? Saat aku datang dari alam dewa kamu telah terperangkap di sini selama 2000 tahun. Kamu tidak akan pernah bisa pergi dari sini. Sialan, bajingan, bajingan sialan." Wu Yun mengertakkan gigi dan menggeram. Namun, hanya itu yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa melakukan hal lain. Dia hanya bisa menyaksikan kabut hitam menelannya. Tetapi pada saat ini, jauh di atas alam ketuhanan, pria berjubah hitam di puncak gunung tertinggi akhirnya bergerak. Namun, bukan tubuhnya yang bergerak, melainkan matanya. Tiba-tiba, dua sinar cahaya keluar dari matanya. Namun, tidak ada yang tahu kemana perginya kedua sinar cahayanya. Di atas kastil, Wu Yun sangat kesakitan. Namun ia tetap tak putus asa dalam berjuang, meski perjuangannya terkesan begitu lemah.
menyerah. Tak seorang pun kecuali Dao Surgawi dari alam dewa yang dapat melepaskan diri dari belenggu kabut hitam ini. Karena ini bukan kekuatanku. Ini adalah kekuatan yang sudah ada dalam reinkarnasi hidup dan mati. Tidak seorang pun, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Suaranya sangat arogan dan bersemangat. Tapi saat kata-katanya jatuh, tiba-tiba, kekosongan gelap di atas kepalaku langsung runtuh. Dua sinar cahaya menyilaukan masuk dari kehampaan gelap yang runtuh. Segera, kedua sinar cahaya ini berubah menjadi perisai pelindung. Lindungi Wu Yun di antara mereka. Pada saat ini, kabut hitam yang terhalang oleh perisai cahaya melahap dengan kecepatan tak terbatas. Hah! Melihat cahaya yang tiba-tiba ini, pupil bayangan itu sedikit menyusut. Sebenarnya ada seseorang dari alam dewa yang membantumu. Namun, kultivasi orang itu masih sedikit lemah. Saya berkata, kecuali jalan surga, tidak seseorang bahkan dapat memikirkannya. Membawamu pergi dari sini. Tidak mungkin. Bayangan hitam itu meraung keras, dan dalam sekejap, kabut hitam melonjak, dan cahaya yang melindungi tubuh Wu Yun langsung meredup. Bahkan, perlahan-lahan mulai menghilang. Dan kabut hitam yang baru saja berhenti menelan mulai berakselerasi dengan hebat.